ini kita akan membahas tentang pengukuran berat. Minggu kemarin kita membahas tentang pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu ada yang baku dan tidak baku. Untuk pengukuran yang baku berarti dia mempunyai angka yang jelas. Jadi contohnya kayak adanya kilometer, hektometer, dekameter, sampai ke milimeter. Sedangkan yang tidak baku, dia tidak memiliki angka dan tidak menggunakan alat. Jadi dia pakai bantuan dari tubuh. Contohnya, kalau dari ujung tangan satunya ke yang satunya lagi, maka itu depa. Terus ada juga yang menggunakan sampai ke sikut. Atau kita juga pakai yang dari ujung jari, ibu jari hingga kelingking, berarti jengkal. Nah, kalau untuk pengukuran berat, itu beratnya suatu benda diukur dengan timbangan. Dia tidak ada yang tidak baku. Jadi rata-rata untuk pengukuran berat ini baku semua ya. Makanya dia hanya diukur dengan timbangan. Nah, macam-macam timbangan itu ada timbangan neraca. Kayak gini contohnya. Biasanya ini kalau ada di pasar berhubungan dengan beratnya sayuran dan segala macam, nah itu salah satunya di neraca, atau neraca untuk timbang emas juga di sini. Terus ada neraca duduk. Neraca duduk ini biasa kalau dipakai saat mengukur timbangan terigu saat membuat kue. Nah, ini atau bisa juga dengan buah-buahan. Metode ini dia menggunakan jarum untuk menunjukkan angka. Nah, terus ada timbangan badan. Namanya timbangan badan berarti dia untuk mengukur berat badan kita. Lalu ada timbangan digital. Nah, kalau timbangan digital ini biasa yang paling sering untuk di supermarket, di mall gitu, untuk mengukur berat buah-buahan atau sayur-sayuran. Cuma untuk timbangan digital dia tidak menggunakan jarum, dia langsung menunjukkan angkanya. Nah, untuk cara mengukur berat benda, caranya yang pertama meletakkan benda yang akan diukur di atas timbangan. Timbangannya bisa apa saja yang tadi disebutkan. Lalu, bisa perhatikan angka yang ditunjukkan oleh jarum atau yang tertulis di layar timbangan. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 tomat di timbangan duduk, lalu jarumnya menunjuk di angka 700. Karena bentuknya ini adalah gram, berarti dia dari 4 tomat ini menghasilkan 700 gram. Begitu cara mengukur berat badan. Atau berat benda, suatu benda bisa buah dan segala macam. Nah, untuk satuan benda sama dengan yang panjang, cuma bedanya kalau panjang satuannya ada m atau meter, sedangkan kalau berat menggunakan gram. Jadi ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama untuk penghitungannya, setiap turun satu tangga atau satu tingkat dikalikan dengan 10. Tapi kalau setiap naik satu tangga berarti dibagi dengan 10. Jadi kalau misalnya kalau dari gram ke kilogram berarti dia naik 3 tangga. Maka dibagi 1000. Itu contohnya. Nah, selain ada satuan berat seperti yang disebutkan, ada juga satuan berat lainnya. 1 ton ini mengacu pada 1000 gram. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, 1 ton itu berarti 10 kuintal. 1 kilogram adalah 2 pon. Sedangkan 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Nah, kalau lihat di sebelah, ons itu sama dengan hektogram. Makanya 1 kilogram turun 1 tangga. Maka 1 kilogram itu 10 on.
1 pon itu 5 ons. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Tuh, dari 1 ons ke 1 ons itu kan hektogram. Saat ke gram berarti turunnya 2 tangga. Makanya 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, untuk satuan berat ada juga satuan kuantitas. Kuantitas itu berarti satuan banyaknya ada berapa. Yang pertama, lusin. Lusin itu digunakan untuk satuan piring, gelas, sendok. Jadi contoh kalau misalnya itu satu lusinnya itu berada sebanyak 12 buah. Berarti kalau ada piring sebanyak 12 buah, maka disebut satu lusin piring. Ada juga 1 gros. 1 gros itu sama dengan 12 lusin. Nah, karena satu lusinnya 12 buah, berarti 1 gros 12 lusin. 12 lusin dikali 12, maka hasilnya 144 buah. Berarti kalau misalnya ada sendok yang banyaknya 144, berarti dia ada 1 gros sendok. Yang kedua, kodi. Kodi ini digunakan untuk satuan pakaian. Jadi kalau misalnya ada pakaian sebanyak 20 buah, berarti itu sama saja dengan 1 kodi pakaian. Terus ada juga rim. Rim digunakan untuk satuan lembaran kertas. Biasanya kalau lembar 1 pak kertas HVS atau yang biasa sekali dibeli atau untuk ngeprint, di situ disebutkan 1 rim. Nah, 1 rim itu sebanyak 500 lembar. Ini contohnya ya untuk piring, pakaian, dan rim kertas. Nah, untuk operasi hitung satuan berat, contohnya seperti ini, 3 gram ke sentigram. Penyelesaiannya, kalau gram ke sentigram kan berarti turun 2 anak tangga. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Berarti 3 gram itu 3 kali 100 sama dengan 300 sentigram. Coba yang keduanya, 1000 hektogram ke kilogram. Hekto ke kilogram itu naik 1 tangga, berarti 10. Jadi penyelesaiannya 1000 hektogram itu sama dengan 1000 dibagi 10. Hasilnya kilogram. Ini kalau untuk operasi hitung satuan berat yang satu. Yang kedua, jika ada 2 hitungan, 2 operasi hitung. Contohnya 500 gram ditambah 150 cm itu berapa sentigram. Berarti dicoba satu persatu. Penyelesaiannya kita ubah dulu 500 gram ke sentigram. 500 gram ke sentigram kan turun 2. Berarti jadinya 500 dikali 100. Hasilnya 50.000 sentigram. Sedangkan 150 cm tetap ya. Jadi 500 gram ditambah 150 cm itu sama dengan 50.000 ditambah 150. Jadi hasilnya 50.150 cm. Yang kedua, contoh yang kedua, jika 7.000 gram ditambah 200 hektogram berapa kilo? Berarti penyelesaiannya kita pertama penyelesaikan 7.000 gramnya dulu. Gram ke kilogram itu naik 3. Berarti 7.000 gram itu 7.000 dibagi 1.000. Hasilnya 7 kilogram. 200 hektogram ke kilogram itu naik 1. Berarti 200 hektogram itu 200 dibagi 10. Hasilnya 20 kilogram. Jadi kita jumlahkan 7.000 gram ditambah 200 hektogram sama dengan 7 ditambah 20. Hasilnya 27 kilogram.